warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba serta masyarakat Indonesia yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat melaksanakan lomba pidato tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin. Hari ini yang saya hormati, suatu bangsa akan besar dan kuat bukan oleh bangsa lain. Demikian pula lemah dan hancurnya bukan oleh bangsa lain, tetapi oleh bangsa itu sendiri. Sudah menjadi kodrat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Indonesia adalah bangsa yang multi etnis dan multikultural. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa realitas sosial bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Kurang lebih terdapat 300 suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan kebudayaannya masing-masing. Kearifan lokal Indonesia diharapkan mampu menumbuh kembangkan identitas keindonesiaan, menjadi referensi dalam mengembangkan wawasan kebangsaan, membangun kualitas manusia, serta meningkatkan kemuliaan harkat dan martabat bangsa, yang memancar ke dalam bagi peradaban warga negara dan memancar keluar untuk membangun citra pergaulan antar bangsa dalam hidup diplomasi kebudayaan. Hadirin yang saya hormati, kebudayaan Indonesia sangatlah banyak jumlahnya dan sangatlah beragam jumlah, sehingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting untuk menjadi bingkai dalam memahami nilai-nilai kebudayaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah kata-kata atau makna, akan tetapi semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah rangkaian kata yang memiliki arti dan bermakna untuk diperjuangkan dan dipertahankan. Beberapa ahli ilmu kemasyarakatan bangsa asing menganggap bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika sesungguhnya ialah suatu cita-cita yang harus diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia daripada sebagai kenyataannya yang benar-benar hidup di masyarakat. Oleh karena itu, memahami kebudayaan dan sikap sadar adalah agar adanya perbedaan sangatlah perlu keberadaannya. Hadirin yang saya hormati, melalui perjalanan sejarah dan berbagai proses kehidupan manusia telah melahirkan ciri keberagaman bentuk budaya, suku, bahasa, maupun agama. Namun, dengan beragam budaya dalam masyarakat Indonesia mampu berdiri kokoh di atas dasar Pancasila. Multikulturalisme dapat dimaknai sebagai sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnis atau budaya dapat hidup berdampingan secara damai, tersediaan dan menghormati yang lain. Bahkan nilai-nilai dalam sila Pancasila, keindonesiaan dibangun bukan untuk menghilangkan identitas dan ciri khas dan semua komponen bangsa, melainkan semuanya dapat menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan, yaitu Indonesia. Sikap saling menghormati dalam identitas masing-masing, tidak memaksakan kehendak atau kelompok yang lain, merupakan syarat dasar untuk membangun masa depan bangsa Indonesia yang gemilang. Keberagaman yang ada di Indonesia akan membawa dampak positif, di antaranya yang pertama,
keberagaman suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya, seperti suku Bugis dan suku Makassar yang ahli dalam berlayar dan memiliki kapal hebat penisi yang mampu mengarungi samudra. Suku Dani yang memiliki prestasi luar biasa dan kegigihannya dalam melakukan hal tersebut. Dan suku Jawa yang ahli dalam benda eksotis yaitu keris. Dengan demikian sesungguhnya keberagaman suku bangsa Indonesia merupakan potensi untuk membangun bangsa Indonesia. Keragaman yang kedua, yakni keragaman bahasa. Jumlah bahasa yang ada di Indonesia kurang lebih ada 748 bahasa. Semua bahasa yang ada tetap dijunjung tinggi karena merupakan salah satu hasil budaya bangsa Indonesia yang sangat bernilai. Perbedaan 748 bahasa dapat disatukan oleh satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Dengan mempunyai dan ahli berbahasa daerah, tidak akan terpecah belah, namun justru menambah kekayaan bendahara bangsa. Keunikan ini adalah menjadi sebuah kebanggaan sendiri, karena tidak ada negara lain yang memiliki keanekaragaman seperti Indonesia. Yang saya hormati, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara besar, negara yang kaya akan berbagai keanekaragaman baik budaya, suku, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan sebuah modal yang dapat menjadikan Indonesia istimewa di mata dunia. Akan tetapi sadarilah bahwa hal tersebut perlu diimbangi dengan adanya peran kesadaran dan kerja keras dari masyarakat Indonesia untuk menjaga, merawat, dan melestarikan keberagaman dan persatuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang seutuhnya. Ingatlah pesan Insinyur Soekarno, kalau jadi Hindu jangan jadi orang Hindia, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi orang Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya yang kaya raya ini. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.